Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang star syndrome yang tampaknya atau mungkin dirasakan oleh beberapa pemain dari Timnas Indonesia U23 dan juga tentang pentingnya peran dari Rizky Ridho dan juga Nathan Choaon bagi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 yang baru saja berakhir. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman arti dari star syndrome. Nah, star syndrome itu teman-teman artinya adalah ketika seseorang merasa sebagai pemain bintang atau yang paling hebat sehingga dia punya kepercayaan diri yang terlalu tinggi alias overconfident. Nah, ketika orang tersebut overconfident, tentu egonya akan tinggi. Dan bagi seorang pesepak bola sangat bahaya jika dia merasa sebagai pemain bintang di timnya. Walaupun faktanya mungkin pemain tersebut adalah pemain bintang bagi timnya. Ya kan, contohnya seperti Kylian Mbappe di timnas Prancis, ya jelaslah dia bintangnya. Kemudian Erling Haaland di timnas Norwegia, ya jelaslah dia bintangnya. Kemudian di Argentina Lionel Messi, ya jelaslah dia bintangnya. Di Portugal ada Cristiano Ronaldo kan masih bermain, ya jelaslah dia bintangnya. Tapi mereka tidak boleh merasa sebagai pemain yang paling hebat di atas lapangan. Karena permainan sepak bola itu kan seperti yang sama-sama kita pahami kan adalah permainan yang melibatkan 11 pemain di atas lapangan. Sama seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir setelah pertandingan lawan Irak pada saat dia ke locker room dari para pemain, kan dia mengatakan, yang ada cuplikannya ya di sosial media ya, bahwa permainan sepak bola itu kan melibatkan 11 pemain, bukan 2 pemain. Artinya, ya janganlah bermain sebagai individu. Nah, ini yang menjadi masalah kan ketika ada beberapa pemain dari Timnas Indonesia U23 merasa sebagai pemain bintang, padahal mereka belum mencapai targetnya. Kan targetnya adalah untuk bisa lolos ke Olimpiade. Kan itu dia target dari Sintayong. Dan tentunya para pemain semuanya ingin lolos ke Olimpiade. Tapi mereka harus bermain dengan kerendahan hati yang diperlukan di atas lapangan. Harus bermain secara tim. Jangan cuma bermain untuk menunjukkan skill, untuk show off, untuk cari nama, untuk bisa mencetak gol kemudian dipuji setinggi langit. Gak boleh seperti itu. Walaupun tentu para pemain akan coba untuk bermain secara tim. Tapi jika ada 1 atau 2 pemain yang ingin bermain secara individu, itu yang bisa merusak irama permainan dari Timnas Indonesia U23. Dan itu yang sebetulnya terjadi kan di pertandingan lawan Irak. Cuma saya kan tidak ingin mengkritik lebih dalam lagi. Nanti saya yang disuruh main. Padahal saya ini kan adalah seorang pengamat yang mengamati dan menganalisa, kemudian memberikan sudut pandang saya secara fakta. Jadi kan bukan artinya saya tidak suka atau suka dengan pemain tertentu, tetapi saya akan menjelaskan secara fakta. Dan faktanya terlihat atau tampaknya atau mungkin ada beberapa pemain dari Timnas Indonesia U23 itu yang sudah merasakan star syndrome. Dan itu sangat amat bahaya teman-teman. Karena Timnas Indonesia U23 masih punya peluang untuk lolos ke Olimpiade asalkan bisa menang di pertandingan playoff lawan Guinea. Artinya para pemain nanti lawan Guinea harus kompak. Harus kompak, jangan anggap remeh Guinea. Walaupun mereka bukanlah tim asal Afrika yang biasa lolos ke Piala Dunia, ya kan? Tapi yang namanya tim asal Afrika tetap saja adalah tim yang kuat. Fisik mereka luar biasa, stamina mereka luar biasa. Belum lagi skill mereka. Dan juga kita tahu mayoritas para pemain mereka bermain di klub-klub Eropa, padahal usianya masih muda. Nah, jadi bagi para pemain dari Timnas Indonesia U23 yang usianya masih muda, ada yang masih usianya 21 tahun, ada yang masih usianya 19 tahun, mereka harus paham bahwa karir mereka ini masih panjang. Jangan show off dulu, ya dong, sampai kalian bisa membuktikan bahwa betul kalian memang adalah pemain bintang. Sekarang ini kalau saya tidak melihat ada pemain bintang di Timnas Indonesia U23, enggak. Enggak ada pemain bintang menurut saya. Semuanya punya peran dan tanggung jawab yang berbeda. Seperti pemain di pertahanan harus bertahan dengan baik, pemain di tengah harus bertahan dan mendistribusikan bola juga dengan rapi ke depan, pemain di depan harus bisa menjemput bola kemudian melakukan finishing. Jadi peran dan tanggung jawabnya ini berbeda. Jadi gak ada tuh yang namanya pemain bintang di Timnas Indonesia U23. Maka itu lawan Korea Selatan kita bisa lolos, fight semua di atas lapangan. Tapi kalau lawan Irak mainnya secara individu, mungkin juga ada pengaruh kepada para pemain akibat euforia yang menurut saya berlebihan. Sebelum pertandingan semifinal lawan Uzbekistan, kan gila banget ini euforianya. Semua bahas timnas semua, gak masalah. Tapi jangan juga dong mengatakan Indonesia punya peluang untuk juara. Lah, belum juga lolos ke final, Pak. Belum juga lolos ke final, kok sudah bisa. Ada narasi di sosial media bahwa Indonesia punya peluang untuk menjadi juara. Banyak juga yang menanyakan kepada saya,
ketika saya isi bensin di SPBU, ketika saya di kantor bertemu seseorang, ketika saya di tempat olahraga, semua menanyakan, Indonesia bisa juara atau tidak? Jawaban saya simpel, jangan pikirkan juara dulu, pikirkan bisa lolos atau tidak ke final. Kok belum lolos ke final sudah ngomong soal juara? Kenapa? Karena hype-nya terlalu tinggi, bahkan menurut saya hype ini lebih tinggi daripada yang terjadi pada tahun 2010 ketika yang saat itu Timnas Indonesia lolos ke Grand Final dari Piala AFF. Dan apa yang terjadi? Gagal total kan? Tidak berhasil menjadi juara. Nah, ini bahaya nih sekarang Timnas Indonesia U23 karena hype-nya berlebihan. Ayolah, kurangi hype ini, jangan gembar-gembor. Kan selalu saya katakan, ya ada jejak digitalnya. Selalu saya katakan, yuk kita semua rendah hati. Gak perlu gembar-gembor, tapi kenyataannya kan berbeda. Nah ini sangat bahaya, ini yang juga ada efeknya kepada para pemain. Apalagi ketika lawan Uzbekistan tuh tegang banget mereka. Ya karena hype-nya sudah berlebihan. Coba ketika lawan Korea Selatan kan, mereka mainnya enjoy banget karena bebannya nggak seperti sekarang ini. Kemudian lawan Irak, kok banyak banget narasi di sosial media, Indonesia pasti menang lah, dari mana pasti menang. Saya feeling Indonesia pasti menang, tapi saya juga mengatakan, Timnas U23 harus bermain secara kolektif, dan finishingnya harus bagus, kan begitu caranya untuk menang. Ini sudah nyerang, ya kan banyak yang syuting dari angle yang sulit, banyak yang syuting dari jarak yang jauh, ya gimana caranya mau mencetak gol Pak? Kan susah caranya seperti itu, padahal ada rekan yang lain yang sudah mencari ruang. Nah ini bisa menjadi problem besar di masa depan. Jadi saya harapkan juga nanti ya, apapun hasilnya, jika Indonesia lolos ke Olimpiade bagus, kita semua ingin Indonesia lolos ke Olimpiade. Tapi jika gagal juga, saya harapkan Sinteyong akan bisa mengevaluasi semua pemain, dan pemain yang memang egois coret aja udah. Dan kan Sinteyong pernah melakukan itu juga sebelumnya kan. Pemain yang tidak disiplin atau pemain yang tidak ingin atau tidak bisa mengikuti arahannya dicoret, gak masalah. Karena harus bermain secara tim. Tapi selain itu juga teman-teman, yang saya melihat peran dari Rizky Ridho luar biasa di Timnas Indonesia U23. Sebagai kapten tim, dia adalah sosok yang sangat tenang di atas lapangan, cool banget ini pemain. Ya bahwasannya dia mendapatkan kartu merah itu kan kontroversial. Tapi dia bisa mengkoordinir permainan di lini pertahanan dengan sangat rapi. Dia bisa mengorganisir permainan dengan memberikan umpan-umpan yang akurat ke lini depan. Bahkan dia bisa memberikan 1 assist di pertandingan lawan Yordania. Jadi ini memang adalah pemain yang bagus. Dan dia kan bermain di Liga 1. Kan selalu saya katakan, jangan remehkan para pemain yang bermain di Liga 1. Jangan pernah remehkan mereka. Ada juga banyak pemain yang bagus. Leader dia di lini pertahanan. Tenang banget. Kita lihat ketika dia dapat bola, dia bisa menghalau bola jauh dari area yang berbahaya, dia bisa feeding bola ke depan, dia tidak gugup ketika dipres, dia tidak melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Dia bisa juga berkomunikasi dengan baik dengan Hernando Ari. Maka itu ketika lawan Irak tampak tuh Hernando Ari juga kocar-kacir karena mungkin komunikasinya gak jalan dengan defender di depannya kan. Nah maka itu menurut saya Rizky Ridho adalah salah satu pemain terbaik bagi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 ini loh teman-teman. Apalagi dia punya postur yang tinggi, dia selalu menang duel-duel di udara. Nah inilah pemain masa depan kita yang juga tidak banyak berbicara yang aneh-aneh. Kita perlu lebih banyak pemain seperti Rizky Ridho. Dan juga saya harapkan teman-teman yang memberikan kritikan, jangan memberikan kritikan yang kasar. Apalagi hujatan dan hinaan, gak boleh dong. Ya kan saya selalu katakan, para pemain itu selalu fight. Ya kalau memang kita melihat mereka ada yang bermain individu, kita mau kritik boleh. Tapi jangan hina atau hujat mereka dong. Gak boleh, kan mereka tetap berjuang. Dan selain Rizky Ridho, menurut saya Nathan Choon, wow, luar biasa. Mas Cho, ya kan? Seperti Kante permainan dia, ada di mana-mana loh ini pemain. Malah menurut saya harus dicek nih oleh wasit nih. Nathan ada 1 atau 2 di atas lapangan, ya kan? Atau mungkin ada 3. Ada di pertahanan, bisa menggagalkan upaya pemain tim lawan mencetak gol. Ada di tengah, bisa membagi bola. Ada di depan, hampir mencetak gol. Bisa menjadi filter. Aduh, luar biasa pemain ini. Jadi tidak salah juga. Ya kan, pemain keturunan ini membela Timnas Indonesia. Dan seandainya Nathan Choon tidak menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kali ini, saya tidak yakin Timnas Indonesia U23 bahkan bisa lolos dari fase grup. Apalagi lawan Australia itu. Waduh, keren banget ini pemain. Ya kan, mungkin juga paru-parunya ada 3 nih pemain ini. Gak ada capeknya loh ini. Walaupun lawan Uzbekistan memang dia sulit untuk keluar ya dari ruangnya karena para pemain Uzbekistan betul-betul fokus untuk menutup ruang dari Nathan Choon. Tapi secara permainan, pemain ini punya visi yang baik, pemain ini punya ketenangan di atas lapangan untuk bisa membagi bola. Artinya apa? Dia punya visi yang sangat tajam. Sama seperti Rizky Ridho. Cuma sayangnya di depan kita belum punya striker yang punya visi atau punya ketenangan seperti Nathan dan juga Rizky Ridho. Nah, inilah missing link ya
di timnas kita. Di level senior juga sama. Nah, kita perlu striker yang tajam. Rafael Struijk, kalau menurut saya juga individu di pertandingan lawan Irak. Mungkin mau cari nama juga, mau cetak gol. Ivar Jenner setelah mencetak gol, ngapain sih selebrasinya seperti itu? Aduh, baru menit-menit awal. Kecuali itu adalah gol kedua, boleh selebrasi. Artinya kemungkinan Indonesia akan menang. Nah, di sini saya melihat para pemain seperti pada sok gitu di pertandingan lawan Irak. What for? Belum juga mencapai targetnya kan. Nah, sekarang kita tunggu pertandingan terakhir nih. Untuk bisa lolos ke Olimpiade lawan Guinea nanti saya akan memberikan previewnya, kan masih beberapa hari lagi. Tapi intinya saya ingin mengatakan, ya jangan sampai para pemain dari timnas Indonesia U23 merasakan star syndrome, karena itu akan sangat bahaya juga bagi mereka. Ya teman-teman, sangat bahaya juga bagi mereka. Dan juga saya harapkan Rizky Ridho dan Nathan akan fit, ya, dan nanti bisa juga membela timnas Indonesia senior di 2 pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang nanti lawan Irak, kemudian lawan Filipina, karena Indonesia harus lolos ke round 3 dari babak kualifikasi tersebut. Kita tunggu teman-teman untuk tanggal 9 Mei nanti pertandingan lawan Guinea, pertandingan yang sangat penting. Tapi dalam beberapa hari ke depan kita cooling down, ya saya harapkan juga media jangan terlalu banyak lah membahas soal pertandingan tentang Guinea ini, masih beberapa hari lagi. Jangan nanti setiap kali kita nonton berita, setiap kali kita nonton talk show, aduh bahasnya timnas. Dan juga ada perdebatan, ada juga diskusi yang menurut saya sudah tidak perlu lagi. Ya, yuk cooling down. Ya, nanti kalau H-1 boleh lah. Karena kan kita juga ingin mendengar ulasan-ulasan ya dari pengamat-pengamat lainnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.